Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Hey! Kami bersorak-sorai di hadapan Allah kami. Bersama-sama umat-Mu Tuhan, menaikkan pujian dan sembah bagimu ya Allah kami. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Kami bersorak-sorai sebab janji Allah hari-hari ini sedang terjadi. Penuaian jiwa bagi gerejanya. Terpujilah Tuhan. Mari nyanyikan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Musik. Sorak bagi Dia. Haleluya. Hai kaum Yehuda, puji Dia sebab janjinya digenapi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saatnya, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Penuaian terjadi, amin, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita
Tuhan, saudara. Waktu yang indah yang Tuhan berikan buat kita semuanya untuk kita dapat kembali berkumpul beribadah, baik di tempat ini ataupun yang ada di rumah dan dimanapun saudara berada. Biarlah kesempatan yang ada ini kita pergunakan sebaik mungkin. Biarlah apa yang terjadi sekarang ini tidak menyurutkan iman kita, semangat kita untuk kita datang menyembah Tuhan yang hidup. Kita memulai ibadah kita saat hari ini. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang empunya kehidupan kami. Engkau Allah yang berkuasa atas bumi ini dan surga yang mulia, Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini, Tuhan. Engkau telah memberikan kami kesehatan, kehidupan yang luar biasa. Engkau terus mencurahkan berkat-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa kepada kami, Yesus. Sebentar kami mau mulai ibadah kami saat ini, Tuhan. Biarlah Roh Kudus hadir di sini, mengalir memenuhi setiap kami. Biarlah Engkau yang beracara, Tuhan, di dalam ibadah kami saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau terus menyerukan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu, Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau rayakan kenaikan Tuhan kita yang hidup. Dia satu-satunya Tuhan yang turun ke dunia, Dia mati dan bangkit pada hari ketiga, dan sekarang Dia sudah naik di surga untuk menyediakan tempat yang terbaik buat kita semuanya. Amin saudara. Haleluya. Kita mau bernyanyi, memuji dan menari buat kebesaran Allah kita yang mulia. Amin. Mari kita semua menyanyi dan menari buat Allah kita yang hidup. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Katakan nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah.
Yesus hidup, dia bangkit. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat yang terbaik buat kita. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Kuasa maut telah dipatahkan dan iblis telah dikalahkan untuk kita. Amin. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah dikalahkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Katakan Yesus hidup, hidup. Dia bangkit, dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Haleluya. Dia bangkit, maka dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Maut telah dipatahkan dan iblis telah dikalahkan, dan kitalah umat pemenang. Amin. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Katakan kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, maka dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Kitalah umat Tuhan. Kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Itu yang Tuhan janjikan buat kita. Amin. Haleluya. Kami percaya itu Tuhan, bahwa kamilah umat pemenang. Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, maka dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Katakan Yesus hidup, Yesus hidup.
Engkau akan menjadikan kami umat-umat pemenang. Bahkan lebih dari pemenang, Yesus. Kami mensyukuri, mengagungkan kuasa kenaikan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang nyata. Engkau satu-satunya Tuhan yang hidup, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Engkau naik ke surga menyediakan tempat yang terbaik buat kami Tuhan. Kami sebagai umat-Mu menanti-nantikan Engkau turun untuk menjemput setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang
Ya Allah Roh Kudus, ini kami hamba-Mu. Penuhi kami dengan api Roh-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan. Haleluya. Haleluya. Penghibur kami, Engkau penolong kami. Terima kasih, terima kasih. Kami sembah Kau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang naik ke surga. Kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dan naik ke surga dan sekarang ada di surga, duduk di sebelah kanan Bapa dengan kekuatan, kekuasaan yang dahsyat dan luar biasa. Itu sebabnya Tuhan, kami umat-Mu selalu memuji, memuliakan, meninggikan Engkau. Engkau layak menerima segala pujian, segala hormat. Engkau yang disanjung, Engkau yang disembah. Sebab Engkau baik, kasih setia-Mu tidak berkesudahan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Oleh karena itu terimalah ya Tuhan segala puji-pujian yang telah kami persembahkan
menjadi sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu ini sungguh-sungguh memberkati kami semua yang mendengar. Firman-Mu Tuhan membuka pikiran dan hati kami untuk memahami lebih dahsyat akan pribadi-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh semakin mengasihi Engkau. Engkau berkati saudara-saudara kami baik yang ada di tempat ini, di gereja ini, maupun di rumah masing-masing, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Yang mengikuti acara ibadah ini, Engkau berkati mereka di dalam ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita mengucap syukur oleh karena kita boleh merayakan ya hari raya kenaikan Yesus ke surga. Ya, kita orang Kristen mengenal 5 hari raya. Hari raya Natal, lalu yang kedua Jumat Agung, yang ketiga Paskah, yaitu hari di mana Yesus bangkit dari kematian. Kemudian hari kenaikan ke surga, ya, dan kemudian 10 hari yang akan datang kita akan merayakan hari Pentakosta. Itu ya hari pencurahan Roh Kudus atau hari ulang tahun berdirinya gereja di bumi ini. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perayaan Natal, Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Yesus ke surga itu merupakan hari raya yang satu paket, ya saudara-saudara, di mana Yesus yang mati karena dosa-dosa kita, yang telah kita rayakan pada hari Jumat Agung beberapa waktu yang lalu. Ya, dia dikuburkan, lalu firman Tuhan berkata pada hari yang ketiga dia naik ke surga, dia bangkit dari kematian, ya, dia mengalahkan maut, mengalahkan iblis, ya, mengalahkan dosa, dan tidak ada satu kuasa pun yang mampu membendung kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Dan setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-muridnya selama 40 hari. Seringkali Yesus bersama dengan muridnya, ya, makan bersama, berdiskusi, membicarakan tentang kerajaan Allah, itu yang dicatat di dalam Alkitab. Ya, saudara, dan setelah 40 hari mereka dikumpulkan di satu tempat, ya, di Bukit Zaitun. Lalu Tuhan Yesus memberikan pesan-pesan sebelum Yesus naik ke surga. Dia katakan, pergilah kamu, jadikan semua bangsa muridku, baptiskan mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Dan dia juga berpesan, saudara-saudara, supaya murid-murid jangan meninggalkan Yerusalem, tetapi menanti janji daripada Bapa. Ya, dimana kalau Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Judea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan setelah Yesus mengucapkan kalimat-kalimat ini, Alkitab mengatakan lalu naiklah dia, ya, ke surga dengan disaksikan oleh murid-muridnya. Saudara-saudara, firman Tuhan saat ini judulnya adalah pergi untuk datang kembali, ya. Yesus yang pernah ada di bumi selama 3,5 tahun setelah dia menyelesaikan karyanya, kemudian dia kembali pergi, ya, asalnya dari surga kembali ke surga. Saudara, tetapi dia yang pergi ini, Alkitab mengatakan dia juga akan datang kembali. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan.
Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, jadi waktu Yesus naik ke sorga, disaksikan oleh murid-murid, bahkan di dalam suratan Korintus dikatakan ada lebih dari 500 orang yang menyaksikan Yesus naik ke langit sampai awan menutup pandangan daripada murid-murid. Tapi murid-murid ini tidak pulang-pulang, mereka masih berada di Bukit Zaitun, termangu-mangu, ya, memandang ke atas dengan keheran-heranan. Lalu Tuhan kirim dua orang malaikat dan berkata, hai orang Galilea, mengapa kamu di sini berdiri melihat ke langit? Ya, Yesus ini yang terangkat ke surga, yang meninggalkan kamu, akan datang kembali, ya, dengan cara yang seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus naik ke surga, kembali ke surga karena memang asalnya dari surga. Ya, dia yang menciptakan surga, menciptakan bumi. Setelah dia melakukan tugasnya yang mulia, dia kembali ke surga. Saudara, ada kabar gembira, ya, Yesus pergi ke surga untuk apa? Saudara, ada beberapa hal yang dia lakukan. Yang pertama, saudara, dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa, jelas sekali ayat ini. Saudara, Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, aku pergi kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Supaya di tempat di mana Yesus berada, yaitu Yesus ada di surga, di sana pun orang-orang yang percaya akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudaranya dikasih Tuhan, ya firman Tuhan berkata, aku tidak mau bahwa kamu tidak tahu tentang mereka yang meninggal, ya. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga mereka yang mati di dalam Yesus, mereka dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan Yesus. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Kenapa? Karena punya tempat yang jelas. Kalau orang percaya meninggal dunia, Yesus sudah sediakan tempat yang jelas, yang pasti, di mana Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, dan aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, tempat kita di dunia ini hanya sementara. Ya, mungkin ya selama 70 tahun, 80 tahun, ada yang umurnya bisa sampai 90 tahun. Tapi yang jelas manusia satu kali kelak, kita semua satu kali kelak pasti mati meninggalkan dunia ini. Saudara, lalu setelah mati mau kemana? Saudara, Yesus berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu, ya, di surga, di rumah Bapa,
Di sana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi duka cita, ya tidak ada lagi kesusahan, sakit, penyakit, penderitaan, berita-berita yang menggemparkan, tidak ada lagi. Saudara-saudara, yang ada di sorga itu aman, nyaman, tenang, damai, istirahat bersama dengan Yesus. Luar biasa. Ini sebabnya saudara-saudara, berbahagialah kita yang memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sebab saudara kita punya tempat yang pasti, yang jelas. Ya, kalau orang Kristen mati, rohnya tidak gentayangan. Ya saudara-saudara, rohnya tidak beridar-idar kemana tanpa hal yang tidak jelas. Enggak. Ya, pada waktu dia meninggal dunia, rohnya dibawa oleh malaikat, kumpul dengan Yesus di tempat rumah Bapa di surga. Luar biasa. Saudara-saudara, jadi Yesus pergi ke surga untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita semuanya. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, Yesus ya pergi ke surga untuk menjadi imam besar bagi kita. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat 26, mari kita akan baca bersama. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya. Sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Luar biasa. Saudara-saudara, pekerjaan imam besar itu menjadi perantara ya antara Sang Pencipta dengan manusia. Dan di dalam perjanjian baru, perjanjian lama, saudara-saudara, imam besar 1 tahun sekali masuk ke ruangan Maha Kudus dengan membawa ya saudara darah domba yang dipercikkan di ruangan itu. Saudara, lalu dia berdoa untuk pengampunan dosa bagi diri sang imam maupun ya bagi umatnya, saudara-saudara. Nah, Yesus dia dengan membawa darahnya sendiri, dia masuk ke sorga, saudara-saudara, untuk menghadap hadirat Bapa bagi kepentingan kita. Puji nama Tuhan, saudara-saudara, dan imam besar ini, saudara-saudara, dia bukan membawa darah domba, ya kambing, tetapi darahnya sendiri. Itu sebabnya dia tidak perlu berulang-ulang, tetapi sekali untuk selama-lamanya korbannya itu. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, ya Yesus naik ke surga, lalu apa yang dia kerjakan selain menjadi imam besar, dia memberi kepastian Roh Kudus dikaruniakan pada orang yang percaya. Ya, di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-26 berkata, jikalau penghibur yang akan dikuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Saudara-saudara, sebelum Yesus naik ke surga, dia pernah berkata kepada murid-muridnya, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim dan yatim piatu. Tetapi aku akan mengirim penolong lain, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur yang akan menyertai kamu. Itu sebabnya mengapa Yesus mengatakan, kalau aku tidak pergi, maka roh itu tidak akan diutus kepada kamu. Itu sebabnya aku harus pergi. Untuk apa? Memberi kepastian Roh Kudus dikaruniakan kepada orang-orang yang percaya. Saudara-saudara, dan itu digenapi pada hari Pentakosta, ya, yang nanti 10 hari lagi kita akan rayakan, di mana waktu murid-murid berkumpul kira-kira 120 orang, mereka berdoa, memuji, menyembah Allah, lalu Roh Kudus dicurahkan dan penuhlah murid-murid dengan Roh Kudus dan mereka menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus ini dikaruniakan untuk apa? Ya,
Untuk apa Roh Kudus dikaruniakan? Roh Kudus dikaruniakan untuk memberi energi hidup kudus. Ya, Saudara, memberikan tenaga, memberikan kekuatan, memberi kemampuan untuk hidup kudus. Ya, karena manusia yang hidup di dalam daging ini, saudara, dia dikuasai oleh kedagingan. Tetapi pada waktu Roh Kudus dicurahkan, ya, diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh berserah, Roh ini memberi energi untuk hidup kudus. Itu dicatat di dalam Roma pasal 8 ayat 13. Lalu Roh Kudus itu diberikan supaya apa? Supaya kita menjadi saksi Kristus yang efektif. Itu dicatat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 di mana Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, lalu kamu akan menjadi saksiku, ya, di Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Menjadi saksi Yesus yang efektif, ya, saksi Yesus yang dilengkapi dengan kuasa yang dari surga. Saudara, seperti ya Rasul Petrus yang pernah menyangkal Yesus. Tetapi pada waktu dia penuh Roh Kudus, dengan berani dia bersaksi, dengan berani dia berkhotbah di depan ribuan orang bahwa Yesus yang kamu bunuh, kamu salib, dia adalah Tuhan dan Kristus, ya, yang sekarang ada di surga, juru selamat. Pada waktu Petrus berkhotbah semacam itu, saudara, apa yang terjadi? Orang-orang yang mendengar tertusuk hatinya, iya, lalu berkata, apa yang harus aku perbuat? Dan Petrus berkata, bertobatlah dan beri dirimu dibaptis, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus dan memperoleh pengampunan dosa. Saudara-saudara, jadi Roh Kudus dikaruniakan itu untuk menjadi saksi yang efektif. Yesus naik ke surga untuk memastikan Roh Kudus akan dikirim, dikaruniakan, menyertai saya, menyertai saudara, menyertai orang-orang percaya, ya, supaya kita menjadi saksinya yang efektif. Nah, demikian juga saudara, Roh Kudus itu diberikan menjadi penolong, sebab Alkitab mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16, saudara mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberi kepadamu seorang penolong lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Luar biasa. Saudara, Alkitab katakan Roh Kudus itu juga disebut Roh penolong, ya. Dia menolong kita di dalam kita berdoa supaya doa kita benar-benar berkenan kepada Bapa dan memperoleh jawaban, ya. Dia menolong di saat kita ya susah, memberikan penghiburan luar biasa. Dan di dalam ayat 17, Roh itu membawa kita kepada seluruh kebenaran. Dengan kata lain, Roh Kudus yang dicurahkan, ya, saudara, itu nanti akan membawa orang untuk takluk kepada firman, tunduk kepada firman Tuhan, ya, menghargai firman Tuhan. Saudara-saudara, memberikan kehidupan orang yang percaya untuk takluk, ya, menghargai akan kebenaran firman Tuhan. Nah, inilah saudara-saudara mengapa Yesus naik ke surga, untuk memastikan Roh Kudus untuk dicurahkan, diberikan kepada kita semuanya. Itu sebabnya ya Tuhan Yesus katakan, "Ndak usah kamu khawatir, ndak usah kamu takut, ndak usah kamu gelisah, ya. Kamu tidak sendiri. Aku pergi, tapi nanti aku akan mengutus penolong lain." Dan penolong itu adalah Roh Kudus. Bahkan Alkitab katakan roh yang diberikan oleh Allah di dalam diri kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia. Saya percaya kalau saudara ada Roh Kudus di dalam hidupmu, ya, itu roh jahat, roh setan, roh aneh-aneh, ya, itu tidak akan mempan menyerang hidupan saudara. Luar biasa. Kemudian yang keempat, saudara, ya, Yesus pergi ke sorga,
dia naik ke surga dan dia akan datang kembali. Nah itu tadi dicatat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. Yesus ini yang terangkat ke surga yang kamu lihat ya, dia akan datang kembali. Ya seperti yang telah kamu saksikan hari ini. Ini diucapkan oleh malaikat ya kepada murid-muridnya yang masih termangu-mangu di Bukit Zaitun. Ya saudara, itu sebabnya judul firman Tuhan sore pada hari ini saudara, yaitu ia pergi untuk datang kembali. Saudara, lalu apa tujuan Yesus datang kembali? Saudara, kalau saudara membaca di dalam 1 Tesalonika mulai pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18 ya. Yesus datang kembali untuk membangkitkan orang-orang kudus yang telah meninggal dunia. Ya. Orang-orang yang percaya, yang sudah mati, yang sudah dikubur, ya entah berapa usianya di dalam kuburan, saudara, yang mungkin sudah rata dengan tanah tubuhnya, tetapi rohnya ada di sorga. Waktu dia datang kembali, Alkitab katakan pada waktu tanda diberi, sangkakala berbunyi, Yesus sendiri akan turun dari sorga. Lalu mereka yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan, ya, lalu diberi tubuh yang baru, diberi tubuh yang mulia, diberi tubuh yang sempurna, diberi tubuh yang sama dengan tubuhnya Yesus, diberi tubuh yang gak bisa mati, yang tidak bisa rusak, tubuh yang akan menghuni sorga bersama-sama dengan Yesus. Itu sebabnya Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, walaupun dia sudah mati, dia akan dibangkitkan kembali. Saudara-saudara, ini tujuan Yesus datang kembali. Ya, dia akan membangkitkan orang-orang yang mati-matinya di dalam Tuhan. Saudara-saudara, jadi mereka akan dibangkitkan, diberi tubuh yang baru. Lalu apalagi? Mereka akan mengangkat gerejanya, orang percaya yang masih hidup. Sebab firman Tuhan berkata, kita yang masih hidup, yang masih tinggal. Ya, pada waktu Yesus datang di awan-awan yang permai, kita akan diubah dengan sekejap. Lalu diangkat, naik menyongsong Tuhan di angkasa. Dan kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara, nubuat ini belum digenapi, belum terjadi, tetapi nanti pasti terjadi kapan? Pada waktu dia datang kembali ke dalam dunia ini. Ya jadi kalau Yesus datangnya kira-kira 10 menit yang akan datang, wah, semua kita yang di sini diubah dengan sekejap, naik menyongsong Tuhan di angkasa, amin. Kecuali yang ngantuk ketinggalan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada pengangkatan. Ya. Oh ini gempar nanti seluruh dunia. Itu sebabnya Yesus berkata ada 2 orang satu tempat tidur. 1 diangkat, 1 ditinggalkan. 2 orang naik motor, yang depan diangkat, yang belakang gulung komeng. Ya. Bisa terjadi. Ngeri lagi kalau naik pesawat, pilotnya diangkat, penumpangnya gimana saudara? Nyungsep semua masuk ke laut. Ya. Kalau tidak percaya Yesus. Karena mereka, Alkitab katakan, mereka yang masih hidup akan diubah dengan sekejap. Lalu naik menyongsong Tuhan di angkasa. Ini pasti terjadi. Saudara-saudara, ini yang disebut dengan pengangkatan atau rapture. Saudara, itu dicatat jelas. Mulai dari ayat pasal yang keempat, ayat 16 sampai dengan ayat ke-18. Ya, saudara-saudara, jadi kita yang hidup tidak perlu mati pada waktu kedatangan Tuhan. Yaitu orang-orang yang siap diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, untuk apa Yesus datang ke dalam dunia? Yang kedua kali, untuk mengumpulkan semua umat tebusannya menjadi mempelainya. Ya, di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat 6 dan 7 sampai 9 dikatakan, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepada
kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan, yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Luar biasa. Saudara-saudara, dia datang kembali untuk apa? Mengumpulkan semua umat tebusannya dari segala zaman untuk menjadi mempelainya. Ya, saudara-saudara, Kristus mempelai pria surgawi. Gerejanya orang percaya mempelai ya wanita yang saat ini sedang dipermak, yang saat ini sedang ya didandani, saudara, sedang dipercantik untuk dipertemukan dengan sang mempelai pria surgawi yang namanya Yesus Kristus. Saudara, dan itu terjadi nanti pada waktu dia kembali yang kedua kalinya di bumi ini. Itu sebabnya saudara, apa yang perlu kita siapkan menyongsong datangnya Yesus kembali ya. Di dalam Matius pasal 25 ayat 13, yang perlu kita siapkan adalah kita berjaga-jaga. Ya, lalu apa yang perlu kita jaga? Saudara, hati kita perlu kita jaga. Alkitab katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar ya, saudara, dari situ terpancar kehidupan ya. Hati ini harus dijaga supaya selalu berpaut kepada Tuhan, supaya hati ini selalu melekat dekat dengan Tuhan. Dan hati ini bagaikan tandonan, saudara. Ya, tandonan air itu kalau airnya keruh, yang mengalir ya keruh ya. Tapi kalau tandonan itu airnya jernih, yang mengalir jernih. Demikian juga kalau hati kita ini diisi dengan firman Tuhan, diisi dengan Roh Kudus, Kristus bertahta di dalam kehidupan kita. Yang mengalir lewat mulut, yang mengalir lewat tangan, yang mengalir lewat kaki ya. Saudara, melalui langkah-langkah kita pasti hal-hal yang baik. Puji Tuhan, itu sebabnya jaga hatimu. Di dalam Amsal 20 pasal 4 ayat 23 dikatakan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Saudara, mengapa hati ini harus dijaga? Karena Alkitab katakan hati ini juga nanti akan dihakimi oleh Tuhan. Pada waktu kita menghadap Yesus sang hakim yang adil itu, apa yang tersembunyi di dalam hati dihakimi. Kita baca di dalam Roma pasal 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari di mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus. Ya, hati orang siapa yang tahu? Ya, kecuali orangnya sendiri dan Tuhan. Itu sebab saudara, apa yang ada di dalam hati itu nanti akan dihakimi. Makanya kita harus menjaga dengan waspada hati ini, supaya sampai kedatangan Tuhan, hati kita suci, hati kita murni, hati kita baik, puji Tuhan. Kemudian apa lagi? Mulut ini juga harus kita jaga, ya. Jaga mulut, kata-kata yang keluar supaya menjadi berkat. Di dalam Amsal pasal yang ke-18, ayat yang ke-21, saudara, mengatakan demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Lalu di dalam Matius pasal 12 ayat 36, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi setiap kata, setiap kalimat yang kita ucapkan, Alkitab katakan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Rupanya di surga ada rekaman ya, saudara ngomong apa direkam. Nanti saudara menghadap Tuhan, rekamannya dibuka. Makanya ngomonglah yang baik ya. Hendaklah kata-katamu itu menjadi berkat. Hendaklah kata-katamu itu ya menghibur, menguatkan. Alkitab katakan mati hidup dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Saudara-saudara, ini ya persiapan yang kita perlukan menyongsong
kembalinya Yesus yang kedua kali, jaga lidah kita. Kemudian apalagi? Jaga perasaan agar tidak mencemarkan kesaksian hidup kita. Di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 31 dan 32 demikian firman Tuhan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang akan yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Perasaan kita juga harus dijaga. Makanya Alkitab katakan hendaklah kamu mengenakan perasaan dan pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus. Saya rasa Yesus tidak pernah memiliki perasaan benci, geram, ya pahit dan sebagainya. Saudara, kalau itu ada di dalam diri kita, Alkitab katakan buang, ya, hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. Supaya apa? Supaya kesaksian hidup kita menjadi berkat, ya, di saat Yesus datang kembali. Perasaan kita perasaan yang baik dan kita boleh menyongsong dia naik bersama dengan Tuhan. Lalu apalagi yang perlu kita jaga? Yaitu perbuatan kita agar selalu positif. Aktivitas tubuh ini perlu dijaga. Saudara, di dalam Galatia pasal 6 ayat 9 mengatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah, ya. Mengapa aktivitas tubuh ini perlu dijaga? Saudara, di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10 jelas sekali, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya, saudara-saudara, jadi aktivitas tubuh kita ini dipertanggungjawabkan pada hari pengadilan. Oleh karena itu, ya, saudara-saudara, Alkitab katakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Aktivitas tubuh kita ini, ya, saudara, kita perlu jaga baik-baik supaya tubuh ini tidak dipakai menjadi senjata kelaliman. Supaya tubuh ini juga dipakai, ya, untuk diumbar hidup di dalam dosa. Sebab firman Tuhan berkata setiap kita semua nanti menghadap tahta pengadilan Kristus. Lalu setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Yesus yang sekarang ada di sorga, dia akan datang kembali. Tugas kita, ya, saudara-saudara, di dalam menyongsong, di dalam mempersiapkan diri, ya, menyongsong kehadiran dia. Kita selalu menjaga, ya, dengan baik, ya, jaga hati, jaga mulut, ya, jaga perasaan, dan jaga perilaku kita. Sehingga di saat dia datang kembali, kita siap, kita naik bersama dengan Yesus. Dan di dalam kemuliaannya yang luar biasa. Amin. Iya, dan kita masuk di dalam apa yang disebut dengan pesta kawin anak domba. Dan setelah itu Alkitab katakan kita akan turun bersama dengan malaikatnya dan orang-orang kudusnya, dan Yesus akan mendirikan kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Dan orang-orang percaya akan memerintah bersama-sama dengan dia. Luar biasa, Yesus pergi untuk datang kembali menjemput kita semuanya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan siapkan diri masuk di dalam doa. Saudara-saudara, menyongsong, ya, bersiap menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita nyanyikan pujian, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku, ya, kuserahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Kita nyanyikan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat. Tubuh,
ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasamu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasamu. Sucikan dan kuduskan, kita berdiri. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasamu. 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 Besar kuasamu, besar kuasamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau yang naik ke surga menyediakan tempat bagi kami semua. Engkau yang naik ke surga menjadi imam besar yang agung, menjadi pengantara kepada Bapa, sehingga setiap umat-Mu yang berseru, yang bermohon kepadamu, Engkau mendengar, bahkan Engkau mengabulkan. Oh Tuhan, Engkau kembali ke surga untuk memastikan di mana Roh Kudus yang Engkau janjikan dicurahkan atas orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan berserah kepadamu. Roh Kudus yang memberi kekuatan untuk kami boleh mampu menghadapi segala perkara, bukan oleh kuat dan gagah, tapi oleh Roh Allah yang melingkupi, yang berdiam, bermukim di dalam kehidupan kami. Roh yang lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, dan juga kami bersyukur karena firman-Mu menyatakan Engkau yang sekarang ada di sorga, Engkau akan datang kembali ya Tuhan. Datang kembali untuk menjemput gereja-Mu, untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadamu. Mereka yang mati Engkau akan bangkitkan, mereka yang masih hidup Engkau akan ubahkan, dan lalu Engkau naikkan untuk mereka boleh menyongsong Engkau di angkasa. Ada reuni, ada pertemuan di udara, ada sukacita yang luar biasa Tuhan.
Kami rindu itu terjadi di dalam generasi kami ini ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau sucikanlah hati kami, supaya hati kami selalu berpaut kepadamu, supaya hati kami selalu kudus, murni, diisi dengan firman, diisi dengan kasih-Mu. Ada pengurapan-Mu Tuhan nyata selalu di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, Engkau kuduskan lidah kami ya Tuhan. Mulut kami supaya kami boleh berkata-kata dengan baik. Oh Tuhan, berkata-kata yang mendatangkan berkat, yang menghibur seorang akan yang lain ya Tuhan. Karena kami tahu lewat firman-Mu, setiap kata sia-sia akan dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Demikian juga Tuhan, sucikanlah perasaan kami, supaya tidak ada kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Oh Tuhan, semuanya nyingkir dari perasaan kami ya Tuhan. Biarlah perasaan kami dipenuhi dengan cinta kasih dari Tuhan, belas kasih daripada-Mu ya Tuhan, memenuhi perasaan ini ya Tuhan. Engkau juga kuduskan Tuhan perbuatan-perbuatan kami, perilaku kami ya Tuhan, aktivitas tubuh ini ya Tuhan. Karena firman-Mu berkata, apa yang dilakukan oleh tubuh ini akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Oleh karena itu Tuhan, ajarkanlah kami untuk senantiasa berbuat yang baik kepada sesama kami, kepada siapapun ya Tuhan. Sebagaimana Engkau baik kepada kami semua, bahkan kepada seluruh dunia. Tuhan, Engkau berkati kami yang hadir di tempat ini. Engkau berkati saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara online di rumah mereka masing-masing. Oh Tuhan, baik yang ada di Cepu maupun yang ada di luar kota. Tuhan, mereka rindu Engkau, mereka rindu jamahan-Mu, mereka rindu lawatan-Mu ya Tuhan. Kalau ada yang sakit, sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau ada yang lemah, Engkau kuatkan ya Tuhan. Ada yang susah, Engkau hiburkan. Kalau ada yang berkekurangan, Engkau limpahi dengan rezeki-Mu. Dalam nama Yesus, Engkaulah kekuatan kami. Engkau yang memberikan kesanggupan untuk menghadapi segala permasalahan yang ada di dalam dunia ini. Karena Engkau menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berulang-ulang terus berdoa bagi bangsa dan negara ini. Berkati Indonesia supaya segera bebas dari Tuhan COVID-19 ini ya Tuhan. Sehingga Tuhan, segala urusan-urusan boleh normal kembali di negeri kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Indonesia, menjadi Indonesia yang makmur, Indonesia yang maju, Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Indonesia yang mengenal Engkau ya Tuhan, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan pengenalan akan Engkau, sehingga kami boleh melihat setiap mulut, oh Tuhan, mengaku, setiap hati mengaku, dengan mulut, dengan hati percaya dan mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Berkati Presiden kami Pak Jokowi, berkati para menteri, berkati gubernur, bupati, wali kota, camat, Lurah, oh Tuhan, RT RW yang menjalankan roda pemerintahan ini. Engkau memberikan hikmat bijaksana, kerjasama yang baik di dalam memerangi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau menolong mereka, tim-tim medis ya Tuhan, yang di rumah sakit. Engkau berkati, sertai, lindungi, beri daya, kekebalan tubuh yang prima, supaya mereka tidak tertular di dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Oh Tuhan, terima kasih. Kami percaya pertolongan-Mu lah ya Tuhan yang menyelamatkan Indonesia ini. Pertolongan-Mu Tuhan yang menyelamatkan bangsa ini dan menjadikan negeri kami negeri yang makmur, diberkati oleh Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, Engkau berkati gereja-Mu di mana-mana. Engkau berkati umat-Mu yang beribadah hari-hari ini Tuhan. Oh Tuhan, Engkau sertai, berkati mereka semuanya. Biar mereka memiliki sukacita surgawi, limpah sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kita nyanyikan doa Yabes. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
kita tidak menerima aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang serta anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai memberkati saudara semua. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang dan bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Yesus kami sudah panjatkan semua ini. Haleluya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung berbangkit, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat beraktivitas, selamat Tuhan berkati semua. Amin.